Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kematian harus terjadi? Jawabannya ya. Apakah ada surga dan neraka? Jawabannya ya. Apakah akan ada suatu penghakiman terakhir, suatu pemisahan antara ikan yang baik dan yang buruk, pemisahan antara domba dan kambing, pemisahan antara gandum dan lalang? Jawabannya ya. Semua perumpamaan yang mengacu pada akhir zaman ini sungguh riil, dan semua itu tidak menenangkan hati. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan pikiran tentang akhir zaman itu memenuhi diri kita dengan rasa takut yang tidak perlu. Sebagai umat Kristiani, kita tahu dan seharusnya yakin bahwa Allah adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan agar tetap berdiri tegak penuh keyakinan dalam hari penghakiman terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Suci tidak bosan-bosannya mengingatkan kita bahwa mereka yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan baru. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Dan mereka yang percaya kepada Yesus telah berpisah dari kematian ke kehidupan dan tidak turut dihukum. Yohanes bab 5 ayat 24. Kebenaran yang membebaskan dari Injil adalah bahwa apabila kita tetap hidup dalam Kristus, kita menjadi ikan-ikan yang baik. Dalam Dia, kita adalah domba-domba dan bukan kambing-kambing. Kita adalah gandum dan bukan lalang. Apakah keniscayaan akan adanya penghakiman terakhir menakutkan Anda? Atau apakah Anda menghindarkan diri dari isu atau topik sekitar penghakiman terakhir dan kemudian menyibukkan diri Anda dengan kesibukan sehari-hari? Untuk dua situasi ini, jawabnya terletak pada suatu pernyataan yang lebih dalam dari Yesus. Ia akan menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak perlu takut akan penghakiman terakhir. Ia juga akan menolong Anda menempatkan hal-hal dalam kehidupan Anda secara teratur, sehingga dengan demikian
Anda dapat memusatkan perhatian Anda pada hari di mana Anda akan memandangnya muka ketemu muka. Saudara-saudari yang terkasih, selagi kita, Anda dan saya, datang kepada Yesus dalam doa, dalam ekaristi, dan dalam pembacaan serta permenungan sabdanya dalam kitab suci, maka Dia akan menunjukkan kepada kita betapa berharga harta yang kita miliki dalam Dia, dan Ia pun akan menunjukkan kepada kita bagaimana hidup dengan cara-cara yang menyenangkan hatinya. Allah ingin agar kita mengetahui bahwa baptisan hanyalah awal dari relasi kita dengan dirinya. Dia ingin menopang kita setiap hari dengan Roh Kudus-Nya. Dia ingin mengajar kita bagaimana hidup dalam Kristus setiap hari, sehingga dengan demikian apapun yang kita hadapi dalam pekerjaan hidup kita, kita dapat berpegang pada janji-janji keselamatannya dan tetap yakin bahwa kita ditebus dalam Dia. Setiap hari, Yesus ingin memberikan dirinya kepada kita, sehingga kita dapat memberikan diri kita sendiri kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, Pencipta jagat raya, kami ini seutuhnya Engkaulah yang memberi, dan hidup kami berada di tangan-Mu. Semoga Kau jadikan umat yang selalu patuh setia memperhatikan kebahagiaan sesama, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.